Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya salib, pengorbanan, karya terbesar, kasih yang terbuka, menyelamatkan kami dan membuat kami menyambut harapan akan kemuliaan. Dengan apa kami balas semuanya ini Tuhan? Sekaranglah Bapa, kami memberikan hidup kami memberikan hati kami Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sudah buktikan kesetiaan. Tuhan, segala kecuali
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau. Kau ditinggikan Tuhan. Kau mulia. Kau dahsyat Tuhan. Kasih-Mu termegah. Kau luar biasa. Terima kasih Yesus. Terpujilah. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, kami sujud dan berterima kasih. Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, Terima kasih Yesus. Mari silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Tetaplah hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, dengan penuh kekaguman kami memuji kebesaran nama-Mu. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyelamatkan setiap kami.
Kami membawa hati kami, hidup kami sepenuhnya. Kaulah sumber pengharapan kami, dan kami akan terus percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami puji dan sembah Kau Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Haleluya. Thank you Jesus. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan lebih dalam. Terima kasih ya Tuhan. When I consider what you have made, the mighty oceans, the fiery stars, the fields and forests, give you praise, my Lord, my God. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe of you. When I consider what you have done, I see your suffering, I see your sons, all the wonder and all the love, my Lord, my God. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe of you. I stand in awe, Jesus. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe of you. Mari dengan senang hati katakan, I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe, Jesus. I stand. Mari dengan suara bagi Tuhan katakan, I stand now, Jesus. I stand. Amin. Semua kami kagumkan dan jalan of you. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. All glory, all honor, all worship and all praise, all blessing, all power, all glory is your name.
semangat. Sekali lagi, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Praise the one who set me free. Dia sudah memerdekakan kita. Dia sudah membebaskan kita. Kematiannya di kayu salib menjamin semuanya itu. There's salvation in your name, Jesus Christ, my kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sudah tersalibkan di Golgota, yang sudah membebaskan dan memerdekakan kami dari hukum dosa, hukum maut, bahkan semua yang menjadi masa lalu kami sudah diselesaikan di kayu salib. Kami adalah manusia baru dalam Engkau. Kami hidup dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan yang ajaib, bahkan penyediaan Tuhan yang melimpah. Lalu sebentar kami boleh menikmati perjamuan kudus di tengah semua situasi yang kami sedang hadapi, baik situasi hati kami, jiwa kami, tubuh kami, bahkan roh kami. Saat ini kami tahu tangan-Mu terbuka bagi kami untuk menerima kami sebagaimana kami ada. Karena kami datang Tuhan di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan berterima kasih dan percaya bahwa semua pengorbanan-Mu tidak ada yang sia-sia. Pengorbanan-Mu menjadi sesuatu yang memulihkan dan membangkitkan pengharapan-pengharapan yang penuh kemuliaan itu. Kami mau terima sepenuhnya itu Tuhan, baik melalui perjamuan kudus dan sebentar melalui pemberitaan firman-Mu. Berkati perjamuan kudus kami ini dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari hamba Tuhan bagi jemaat boleh menerima sambil duduk dalam hadirat Tuhan. Spoken name
Saudara, apa yang ada di tangan saudara adalah suatu anugerah yang terbesar yang surga bisa beri, dan tidak ada yang lebih baik lagi, yaitu hidup Yesus yang sudah dipersembahkan buat kita. Mari pegang kuat-kuat saudara apa yang sudah terima, bahkan sudah yakini dengan iman, pengharapan, bahkan dengan kasih-Mu. Saya tahu dan kita semua tahu bahwa iman kita terbatas, pengharapan kita terbatas, kasih kita bahkan terbatas. Iman, pengharapan, dan kasih kita tidak pernah memadai sebetulnya untuk bisa memahami akan karya salib yang begitu agung, yang begitu mulia. Tapi Tuhan bilang begini, it's okay, percaya saja, itu cukup. Katakan Tuhan, katakan amin. Itu cukup, percaya saja. Kamu tidak perlu ngerti semuanya, tapi percaya. Dan sebagai orang yang percaya, saya tahu bahwa ekspresi orang percaya adalah satu, mengucap syukur. Tidak meremehkan apa yang sudah di tangan kita ini. Tidak membuat sesuatu yang begitu mulia menjadi sesuatu yang begitu biasa-biasa lagi di tangan kita. Tapi biarlah itu tetap mulia di tangan kita. Katakan amin. Itu tetap berharga, sangat berharga dalam hidup kita. Mari naikkan pujian ini, jemaat dengan suara yang keras. Saudara perlu nyanyi dengan suara yang keluar sampai telingamu dengar minimal. Jangan nyanyi dalam hati, saudara. Karena mulutmu itu powerful sekali. Mati hidupmu ditentukan oleh apa yang kau perkatakan. Di gereja ini dalam waktu 1,5-2 jam ke depan, pakai yuk mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Supaya pada saat kau di luar sana, saat kau menghadapi masalah-masalah yang sulit, mulutmu tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Hatimu tetap bersukacita karena Tuhan. Di sini kita latihan, di sini kita deklarasikan, di sini kita nyatakan. Sehingga pada saatnya kita tahu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nyanyi, katakan haleluya, praise the one who set me free, haleluya, death has lost its grip on me, you have broken every chain, there's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has thrown its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Lagi katakan, ada suara berseru. Haleluya. Praise the one who set me free. Amen. Hallelujah. Death has thrown its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di bawah anugerah-Mu Tuhan, di bawah pengurapan yang sudah kami terima Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang tersalibkan, mati 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kami. Kami tahu kami semua umat-Mu Tuhan adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Pada saat ini kami meninggikan Engkau, kami mengakui kebesaran-Mu, kami mengakui keagungan-Mu, kami mengakui semua kebaikan-Mu, kami mengakui Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang benar, tidak ada yang salah dengan jalan-jalan-Mu. Kami mau terima sepenuhnya karya salib dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Karena itu yang Kau sediakan bagi kami. Pengharapan Kristus adalah pengharapan kemuliaan yang kami terima. Dan sebelum kami terima perjamuan ini, kami mau mengakui dengan pengakuan iman rasuli kami dengan hati yang percaya
dan mulut yang mengaku, kami semua diselamatkan. Mari sama-sama kita ucapkan pengakuan iman Rasul kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ayo angkat roti dan kepala saudara, dan saya akan ajukan pertanyaan kalau kau suka dengan suara keras amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you. Terima kasih buat cawan pengucapan syukur ini. Terima kasih buat darah Yesus yang tercurah bagi kami. Karena kami tahu darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus mendamaikan kami dengan surga. Darah Yesus menjadikan kami manusia yang baru. Oleh karena itu kami sudah terima sepenuhnya Tuhan kehidupan-Mu dalam hidup kami. Kehidupan Kristus ada dalam hidup kami sebagai gereja-Mu, sebagai tubuh-Mu. Kami tidak pernah bisa dipisahkan dengan kehidupan Kristus. Karena Engkau di dalam kami di dalam Engkau selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Dan mari angkat sekali lagi cawan dari kepala saudara. Saya akan ajukan pertanyaan kalau Engkau sudah dengan suara keras amin. Dan bukankah cawan yang atas yang kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Mari sebentar mengucap syukur, menyembah Dia dan menikmati kehadirannya dalam hidup kami. Menjamah tubuh yang lemah dikuatkan, tubuh yang sakit disegarkan, disembuhkan. Hati yang sedang khawatir, cemas dilalukan, disembuhkan, dipulihkan. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you for your healing, thank you for your power, thank you for your salvation, thank you for joy in my life, thank you for everything you have done to us. Thank you Lord Jesus. Thank you, thank you. Kami sangat menghargai dan sangat bersyukur Tuhan untuk semua apapun yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami sepanjang hari-hari kami. Kami tahu kami tidak pernah ditinggal sendiri. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri, berjuang sendiri. Tapi tangan Tuhan selalu menopang kami. Bahkan tangan-Mu selalu memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kalau siang pagi ini kami ada di tempat ini memuji menyembah Engkau, menerima semua yang baik daripada Tuhan. Kami tahu hari-hari depan kami adalah hari-hari baik kami yang sudah Tuhan siapkan, sehingga kami tidak perlu sampai kehilangan pengharapan. Kami tidak perlu sampai kehilangan harapan dan putus asa. Kami mau terus bergerak dari satu iman beriman yang lebih lagi, dari satu anugerah pada anugerah, bahkan satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih lagi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami yang percaya. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu, berbicaranya dengan isi hati-Mu. Kami siap mendengar, sekaligus kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap melakukan firman Tuhan berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, di hari yang spesial ini, saudara ya, kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan diberi kesempatan tentu yang luar biasa oleh Tuhan untuk kita bisa hadir dan beribadah dan menikmati semua yang baik.
Baik, tema kita di dalam Jumat Agung Paskah, bahkan ulang tahun kita, 3 event kita adalah tanggal 18, 20, dan 27 minggu depan adalah Christ is the hope of glory. Kristus adalah harapan dari kemuliaan. Setelah kematian Yesus membuka satu pengharapan baru. Sebelumnya manusia tidak punya pengharapan karena akibat dosa adalah maut, dan tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa menyelesaikan persoalan dosa. Mungkin sakit penyakit kita bisa, kebodohan kita bisa menyelesaikan, mungkin kejiwaan kita bisa selesaikan, tapi dosa nggak ada selain daripada Yesus Kristus. Makanya Tuhan dalam bilang, akulah jalan, akulah kehidupan, akulah kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, jadi kita sudah terima jalan, yaitu seorang pribadi yang kita kenal dalam nama Yesus, dan dialah Yesus yang akan membawa kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Ya, dimulai dari karya salib, saudara. Baik, Kolose 1 ayat 27 bilang begini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, ini satu rahasia dan bahkan katakan sesuatu yang sangat mulia. Tapi apa itu rahasia? Hanya susah, saudara. Rahasia yang masih mulia dan berharga. Ya, susah tuh. Rahasia kecuali sudah terbuka untuk dikatakan untuk mereka. Siapa mereka? Yang mereka orang-orang yang belum menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya semua adalah orang yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Jadi tidak ada lagi rahasia. Rahasia ini Christ among us atau in us, saudara. Itu rahasia buat para nabi-nabi zaman dulu. Buat Musa, Abraham, buat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yesaya, Yeremia, rahasia. Bahkan untuk malaikat-malaikat, rahasia. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin kalau mereka bisa menangkap bahwa Kristus ada di tengah-tengah manusia? Nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia berdosa, Allah kudus, nggak mungkin bisa dipersatukan. Rahasia. Gimana caranya? Mereka nggak ngerti. Tapi saudara dan saya udah ngerti caranya. Kristus harus turun ke muka bumi, menanggalkan semua kemuliaannya, menjadi sama seperti kita, menjadi manusia, dan bahkan menjadi seorang hamba setia sampai mati di kayu salib. Dan berita salib adalah berita yang membuka tabir kerahasiaan selama ini. Tapi buat saudara dan saya sesuatu yang sudah terbuka. Cuma seringkali justru kalau sudah terbuka, kita nggak berharap sungguh-sungguh. Kita bahkan meremehkan itu. Jadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita mungkin tidak mendalami dan mengerti firman Tuhan, kita anggap itu semua seremonial agama Kristen. Stuck sampai di situ. Sehingga banyak orang mengalami ibadah Jumat Agung, Paskah bertahun-tahun, saudara. Tapi pulang dengan tetap hidup yang lamanya terus kuat. Kenapa? Karena sekedar ritual agamawi. Karena ritual agamawi tidak pernah bisa membawa kemuliaan apapun juga. Ritual agamawi hanya membawa kepada kematian, saudara. Oleh karena itu mari saya berdoa. Ini kalaupun saudara hari kemarin atau tadi baru datang ke gereja pun masih banyak hal yang kita buat salah. Jadikan ini Jumat Agung yang terakhir engkau melakukan hal-hal yang tidak benar. Katakan amin. Tapi Jumat Agung berikutnya besok dan seterusnya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang melihat kemuliaan Tuhan, benar-benar mengalami kemuliaan Tuhan, bahkan menjadi kemuliaan Tuhan yang bisa disaksikan oleh banyak orang di sekitar kita. Setelah kita udah tahu Jumat Agung adalah peringatan mengenai penderitaan. Ya jangan lupa penderitaannya juga, jangan kematian dong, penderitaan. Ya tadi sudah digambarkan sedikit walaupun ya lumayan lah saudara ya. Dengan drama singkat dari awal tadi. Saya berharap saudara jangan telat kalau datang, karena nih kalau telat itu saudara kehilangan satu pengumuman. Itu penting pengumuman saudara ya. Lalu yang kedua, tadi ada drama bagus sekali saudara. Ya bisa mempersiapkan hati kita. Kenapa kita datang ke gereja ibadah pagi ini?
Nah, saudara, penderitaan Yesus luar biasa. Bukan penderitaan biasa-biasa, tapi dia sudah mengambil keputusan, aku tetap pikul salib. Sekalipun penderitaannya begitu luar biasa. Karena apa? Karena untuk bayar dosa saudara dan saya, dosa seluruh umat manusia. Itu bukan hal yang sederhana. Kalau dosanya anak kita, papa sing nanggung ora apa-apa, masih bisa. Tapi di kesalahan, dosa seluruh umat manusia dipikulnya oleh Yesus di kayu salib. Jadi penderitaannya memang luar biasa dan harus melalui kematian. Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kematian maut tetap akan berkuasa. Tanpa kematian maut tetap akan mengikat kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Nah, justru melalui salib Kristus inilah kita mestinya bisa melihat ada pengharapan. Ada satu pengharapan. Karena apa? Yang dinanti-nantikan orang beribu-ribu abad atau beribu-ribu tahun. Bagaimana keselamatan ini bisa dinyatakan? Baru terjadi pada saat Yesus bilang, "It's done, finish." Dan tiba-tiba bait Allah, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Yang selama ini menggambarkan bahwa tidak ada lagi halangan untuk manusia bisa datang kepada Tuhan, untuk mendekat kepada hadirat Tuhan. Kalau dulu nggak bisa yang kudus dan yang suci, atau yang kudus dan yang berdosa nggak bisa ketemu. Yang kalah pasti yang dosa. Masih ingat Nadab Abihu, masih ingat Anania Safira. Saat Tuhan datang dengan kemuliaan yang begitu besar, orang yang berdosa langsung binasa. Tuhan tidak bisa kompromikan kemuliaannya dengan semua orang. Masih ingat bagaimana pada saat bangsa Israel begitu tegar tengguknya, sampai Tuhan bilang begini, aku nggak bisa lagi jalan dengan mereka. Kalau aku terus jalan sama mereka, mereka semua binasa. Padahal aku kepingin menyelamatkan mereka. Udahlah, aku utus nanti malaikat yang akan menyertai kamu, yang pasti akan menyampaikan kamu di tujuan. Kamu gak akan pernah gagal. Tapi bukan aku lagi. Tapi Musa bilang gini, sorry Tuhan, kalau bukan Engkau yang memimpin kami, jangan suruh kami bergerak, jangan suruh kami jalan. Kami hanya mau ikut di mana Engkau ada. Itu saudara, itu yang membuat Musa dikatakan sahabat Allah. Musa dikatakan orang yang beriman, yang lembut hati, yang begitu luar biasa. Ya, oke, saudara, penderitaan. Kita selalu dalam otak kita kalau bisa soal penderitaan adalah sesuatu yang mengerikan. Kita tolak semua itu dan kita bilang begini, oh melalui Yesus penderitaan sudah dibayar lunas, jadi kita nggak perlu lagi menderita. Kita tidak perlu lagi mengalami kesukaran dalam hidup. Realitanya tidak begitu, bukan? Makanya banyak orang kemudian mencoba untuk percaya kepada Yesus dengan pertimbangan, pada saat aku percaya Yesus, aku pasti diberkati, hidupku pasti enak, tidak ada masalah. Tuhan semua yang angkut semua persoalan-persoalan hidupku dan bahkan selesaikan, dan aku tinggal onggang-onggang kaki. Dan itu yang membuat banyak akhirnya orang Kristen pindah server lagi, pindah logout, ganti. Lo udah enak ternyata jadi orang Kristen, ternyata penderitaan kesukaran kok masih ada. Katanya sudah ditebus oleh Yesus, kenapa aku harus menderita? Nggak tahan, carilah yang lain. Dan saya mau beritahu, mau cari siapapun, nggak pernah kan ada orang yang bebas dari persoalan dan kesulitan. Betul nggak sih? Di sini ada orang yang imun dari persoalan anak-anak menjadi anak kecil. Anak bayi ada persoalan nggak? Banyak. Buat persoalan bahkan. Buat persoalan orang tuanya. Hei. Ini cucu saya nih. Gak apa-apa biar. Saudara, penderitaan seringkali menjadi sesuatu yang begitu sangat tabu untuk kita bisa menikmati. Padahal Yesus sudah kasih contoh. Contohnya Yesus, saudara. Salib bukan akhir, ya. Seringkali kita merasa kalau ada penderitaan berarti sudah ini ending hidup kami. Enggak. Penderitaan itu justru awal pengharapan yang baru. Salib itu adalah pengharapan awal. Apapun juga kalau sudah pandang salib, selalu ada pengharapan di sana. Katakan amin. Ada kekuatan, ada kebenaran yang memerdekakan, ada sukacita dan semuanya yang terbaik. Nah, saudara,
saya mau sampaikan 3 poin saja secara cepat pagi hari ini. Yang pertama, salib memberi harapan sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Jadi kalau saat ini di antara saudara semua di tempat ini termasuk saya masih punya kesulitan, permasalahan, bahkan mungkin hal-hal yang berat sekali rasanya sudah nggak tahan lagi, pandang salib Yesus, jangan pandang yang lain-lain, jangan mengandalkan yang lain-lain, lihat salib Yesus. Saudara nggak perlu, Pak, besok saya mau buat salib Pak, yang besarnya seperti itu saya taruh di rumah saya. Jadi kalau ada masalah saya langsung pandang salibnya. Nggak perlu gitu, bukan begitu mas. Salib itu ada dalam hatimu, katakan amin. Tadi kau sudah terima loh, tubuh darah Yesus melalui perjuangan itu. Salib ada dalam hidupmu. Jadi nggak usah kamu cari-cari ritualisasi lagi, saudara, yang baru, menurut versimu. Jangan, sudah dibuat oleh Tuhan, sudah termaterai dalam hatimu. Saat kau punya masalah, lihat kembali ke dalam hatimu. Ada Tuhan di dalam hatimu. Katakan amin. Ada Yesus yang tersalibkan, yang sudah membayar lunas semua penderitaanmu dan kesulitanmu, untuk supaya engkau kuat menghadapi itu dan engkau bisa berkemenangan. Sekali lagi, karya salib tidak diperuntukkan untuk melalui salib ini semua masalah akan selesai. Nah, tidak ada lagi persoalan, tidak ada. Ya, tapi salib dijanjikan bahwa setiap orang percaya yang mau berjalan bersama dengan Yesus, melewati masa-masa yang sukar dan memperoleh pengharapan bahkan kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Roma 8:18 bilang begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang itu artinya kapan saja, saudara, bukan hanya hari ini, tapi besok juga atau yang lalu juga. Karena ayat ini bilang zaman sekarang, kapan? Besok ya sekarang, saudara. Jadi apapun persoalan yang kau hadapi, mau kau bilang berat, ringan atau setengah berat, setengah ringan, gak ada masalah persoalan. Bukan di situ yang penting. Karena semua orang mengalami, semua orang menerima bagiannya masing-masing dalam penderitaan zaman itu. Tetapi sekarang dikatakan ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Rasul Paulus mengajar kepada kita, ya persoalan yang ada harus tidak disama dalam nama Yesus. Tidak ada persoalan, tidak ada dalam nama Yesus. Ada, selalu ada. Tapi persoalannya bukan ada atau tidak ada, berapa berat atau berapa ringan, tapi kemana matamu melihat. Kemuliaan masa depan itu yang mestinya kau harus fokuskan ke sana. Harapan masa depan, janji Tuhan untuk masa depan, bahwa masa depan yang penuh pengharapan Tuhan janjikan buat kita. Itu yang kita harus lihat. Daripada masalah-masalah di sekitar kita, bukan berarti kita mengabaikan. Ada pepatah orang bilang bagus sekali, kalau ada masalah besar bagimu, kecilkan, gitu ya, kecilkan. Karena sebenarnya masalah semua dari hal yang kecil kok. Cuma kita ini yang besar-besarin aja. Kalau udah kecil, jangan dilupakan, diselesaikan, dicari jalan keluarnya. Jangan diingkari, jangan dianggap nggak ada. Aku percaya nggak ada dalam Indonesia. Ada, saudara. Dia akan tetap menunggu. Kalau tidak di dalam rumah, ya di luar rumah. Kalau tidak di rumahmu, ya di jalan, di mana-mana, di pekerjaanmu, di mana saja. Makanya saudara mesti harus perlengkapi dengan pola pikir seperti itu, sehingga engkau tahu bahwa engkau tidak pernah sendirian menghadapi persoalan, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai dan memberi pertolongan kepada kita. Katakan amin. Dalam setiap penderitaan, salib Kristus jadi pusat. Belajar ini perlu untuk memfokuskan sesuatu, karena otak kita ini sudah tercemar macam-macam, saudara. Ada masalah sedikit, langsung banyak bingung, minta tolong sama. Salibnya lupa, firmannya lupa, bahkan. Memang enggak mudah, saudara, terus terang. Ya. Rasul Paulus atau Petrus waktu diingatkan melalui ayam berkokok, berapa kali ayamnya berkokok? 3 kali ya. Salah, ayamnya berkokok terserah, mau berapapun bebas. Yang 3 kali itu menyangkal 3 kali. Ya, ayamnya mau kokok berapapun terserah. Ya, nggak bisa ditetapkan. Ayam 3 kali saja ya. Tapi kokok yang kedua, saudara, atau kokok yang pertama, Petrus belum sadar. Pas sudah diingetin, awas loh, kamu nanti akan nyangkal aku loh. 3 kali kamu akan nyangkal aku. Petrus belum sadar, dia sampai baca dalam kitab Lukas jelas sekali. Dia katakan baru kokok yang kedua. Petrus baru sadar. Tell me, single kiri kanan, kadang-kadang kita ini tell me.
telat mikir, telat sadar diri, telat sadar diri. Kita ini sering telat sadar diri, tapi tidak apa-apa, lebih baik telat daripada terlambat sama sekali. Jadi Petrus, saudara, baru kokok yang kedua, baru dengar. Nah terus kokok yang ketiga, ya terserah ayamnya, tidak ada urusan ya. Tapi baru sadar, waduh iya aku jangan menyangkal mengkhianati Yesus. Wah dia tutup, kehilangan muka, kehilangan kepala semua. Dia orang yang begitu, wah pemberani, tapi ternyata ditanya oleh seorang anak kecil gitu ya, pelayan kecil, ketakutan luar biasa. Nah saudara, cuma yang bagusnya Petrus itu sekalipun hatinya susah, gundah gulana, wah gak punya muka lagi, dia tetap sabar menunggu, menunggu pengharapan. Menunggu sampai Yesus datang menghampiri dia dan mengatakan, "Do you love me?" Di situ Petrus bertobat. Kau tahu Tuhan, aku nggak bisa mengasihi seperti kau mengasihi aku. Aku hanya bisa mengasihi kau seperti sesamaku manusia, sahabatku, temanku. Di situ mengakui pengakuan itulah yang membebaskan, yang melepaskan akhirnya hal-hal yang tidak yang disimpan sebagai satu pergumulan yang tidak selesai waktu itu. Jadi setelah penderitaan itu mengandung suatu janji atau satu tujuan, dan itu yang penting. Tujuannya apa? Nah kalau ada masalah, tanyanya kenapa Tuhan? Jangan begitu tanya. Tuhan, apa tujuannya dari persoalan ini? Supaya apa? Aku bisa mengerti hal-hal yang baru. Supaya apa? Supaya aku bisa semakin bergantung kepada Engkau dan banyak macam. Ya, setelah itu yang harus jadi pola pikir kita. Langsung saat itu juga kita bisa langsung bertanya, ada masalah, puji Tuhan. Kalau dulu ada masalah, waduh silakan, waduh bahaya, waduh sampai ngomong mati, aku udah mati, sudah dihidupkan kok pengen mati. Ya, semua kita sudah dihidupkan sudah. Jangan kesusu ngomong tidak, ya. Tapi ngomong, aku percaya ada masalah, aku akan semakin diberkati Tuhan. Katakan amin. Ada masalah, aku akan lihat mujizat Tuhan. Ada masalah, aku akan diangkat tinggi lebih lagi oleh Tuhan. Itu yang menjadi suatu pola pikir kita yang baru. Ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 19 BMIK bilang begini, kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas, ya, hanya untuk hidup kita di dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Nanggap ayat ini. Kalau imanmu, pengharapanmu hanya untuk hidup ini saja, yang sangat terbatas, yang pendek ini, kamu melupakan sesuatu yang kekal di sana. Betapa lemahnya kematian Kristus. Kalau hanya untuk membayar atau hanya untuk kehidupan kita di dunia ini, itu banyak orang lain. Saudara sakit, dokter bisa menyembuhkan saudara. Saudara kurang duit, saudara bisa datang ke orang kaya, belajar dari mereka, bisa memberi modal kamu dan kamu hanya berhasil, bisa. Apalagi kamu bodoh, datang sama seorang profesor, datang untuk diajarin, kamu bisa pintar saudara. Anak Papua sekarang sedang dididik oleh Profesor Yohanes. Jadi orang yang hebat saudara. Ya, dulu kita pikir anak Papua bodoh-bodoh, tidak. Justru otaknya luar biasa. Ya, mereka sekarang banyak dikirim untuk ikut olimpiade. Sementara kita yang mungkin di Jawa ini sudah kenakan soal hidupnya. Belajar aja susah ya. Disuruh belajarnya susahnya minta ampun. Ayo belajar. Mau malas nonton gadget. Akan jadi dedel saudara. Kalau itu semua yang kamu cari hanya untuk keperluanmu di dunia ini, Alkitab bilang kamu orang yang paling malang di seluruh bumi ini. Kalau Tuhanmu yang mati itu hanya untuk menyelesaikan persoalanmu di hidupmu ini saja, betapa lemahnya Tuhanmu. Karena manusia yang lain juga bisa buat, tapi kita punya Tuhan yang bisa menjawab untuk hari ini, di hidup ini, tapi juga tanpa kekekalan. Katakan amin. Dan yang kekal itu lebih penting sebetulnya saudara.
fana ini hanya 70-80 tahun. Sementara yang kekal di sana berapa triliun tahun? Bertriliun-triliun tahun. Maka yang dikatakan nanti penderitaan di bumi ini seperti sekejap mata aja, dibandingkan dengan kehidupan yang sebenarnya. Ya, oke. Baik, contoh, saya mau kasih contoh. Paulus, Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi tahukah saudara, dia juga dibentuk dari penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Dan memang sudah diucapkan oleh Yesus tadi, aku akan pakai dia untuk mengalami banyak kesulitan, untuk bisa membawa berita Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Banyak persoalannya, saudara. Oke, saya sebutkan beberapa aja cepat. 2 Korintus 11, 23 sampai 28 bilang begini, ada baru pengalaman. Yang pertama, lebih banyak didera di luar batas. Saudara pernah dipisu-pisui orang di luar batas? Tahu dipisu-pisui? Itu bahasa Ibrani. Maki-maki sama orang di luar batas, saudara. Mungkin kalau orangnya tidak kenal, ya apa-apa lah. Ketemu di jalan gitu, ya udah. Tapi kalau yang maki-maki itu suamimu, istrimu, orang-orang dekatmu, waduh sakitnya sampai berbulan-bulan tak sembuh, bertahun-tahun. Rasul Paulus bilang didera di luar batas, di luar batas kewajaran, di luar batas kemanusiaan, saudara. Kalau bisa bayangkan sendiri ya. Lebih sering di dalam penjara, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah, 3 kali didera, 1 kali dilempar dengan batu waktu didera, saudara, disesah. Itu dikatakan 40 kali cambukan di punggung seperti Yesus. Tapi kurang 1. 40 kali untuk Yesus. Tapi untuk Paulus 39. Itu yang membedakan, saudara ya. Penjahat yang benar-benar, kalau Yesus sudah dianggap penjahat kelas kakap. Jadi harus 40 kali. Nah, kemudian dikatakan juga apa? 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan batu. Pernah dilempari dengan batu? Dilempar dengan uang, saudara sering. Tapi batu, wah itu lain persoalan, saudara. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Diancam bahaya banjir, bahaya dari orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, bahaya di kota dan di padang gurun, di tengah laut, bahkan dari saudara-saudara palsu. Banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali tidak tidur, tidak makan, lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Ingat baik-baik. Dikit aja jangan pada disenggol. Aduh, kamu sudah kecewa. Pak, saya nggak pelayan dulu, Pak. Kenapa? Saya mau noto hati, Pak. Belum noto hati maksudnya bisa toh memang noto hati? Ya, saya mau berusaha. Mana si A itu, Pak, koordinatornya itu kurang ajar, Pak. Mulai curhat. Ya begini, begitu. Ya, baru kamu diperlakukan begitu sudah nggak tahan. Kamu belum pelayan Tuhan, itu namanya. Gara-gara jadwalnya agak selisih sedikit, wah marah. Di sini tidak ada, di sini di kutub utara sana. Ya. Saya hanya mau ingatkan supaya jangan sampai terjadi seperti itu di sini. Ya. Saudara-saudara jemaat, orang di sana ada pendetanya sombong. Wes ra teko omah kebaktian, jangan gitu. Ya. Pendeta itu manusia yang punya keterbatasan. Bayangkan tangan saya kalau harus nyalamin semua orang di sini. Ya. Sampai nanti sore tangan saya sudah putus, saudara. Ke bapak saudara barangkali. Ya. Tapi mari kita mau belajar, saudara, bahwa persoalan penderitaan apapun juga itu membangun sesuatu karakter yang baik. Nah, tadi saya mau sampaikan, kemuliaan itu sebenarnya bukan bicaranya soal kemuliaan, wah surga seperti apa, cahaya yang terang, bukan. Tapi ini bicara soal kualitas hidup, quality of life, quality of character, saudara, quality of morality, saudara, moralitas kita. Hari ini saya sedih membaca beberapa berita-berita terakhir di dokter, seorang yang pinter banget, saudara, seorang tua tinggi banget, melakukan pelecehan seks. Waduh, gila, ini kayak binatang, persis anjing saya, saudara. Hari-hari sedang ada pelecehan di rumah saya, saudara. Anjing saya tuh cucunya, saudara, mau ngawinin neneknya, saudara, bayangin. Neneknya pada saudara udah gini, saudara, lemes, saudara. Mau dikawinin apa, gila ini. Ini, saya pikir-pikir dia mungkin sama, itu seperti dokter yang kayak gitu tuh, melakukan pelecehan seks.
ada pasiennya dibius. Waduh, makanya hati-hati sekarang ya. Kalau ke dokter ya, pilih-pilih yang benar. Jangan sembarangan, saudara. Dokter itu ya, waduh, sorry ya, hati yang dokter sangat. Tapi dokter ini lain, ya, lain. Jadi secara hati-hati. Kalau mau jadi dokter yang baik. Amin. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Ya, jangan, hati-hati saudara. Sekarang tuh, waduh, modusnya aneh-aneh banget. Kok bisa gitu? Kan dia sudah diberi tanggung jawab begitu tinggi ya, sama moralitas. Tapi ya itulah. Apalagi yang lain, korupsi, waduh, semua korupsi, jangan, terlalu banyak nanti orang tersinggung di sini. Udahlah ya, pokoknya ayo sekarang saya sudah ngomong ya, ini jadikan Jumat Agung terakhir untuk hal-hal yang bersifat jahat atau hal yang bersifat tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang terakhir, katakan amin. Besok harus beri satu yang baru, saudara ya. Baik, yang kedua, saudara ya, saya lanjutkan. Yang kedua, salib akan menguatkan kita untuk terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Banyak kali kita mau jujur, banyak kadang capek, saudara. Aduh, tekanan terlalu berat. Hamba-hamba Tuhan juga begitu saya melihat. Sehingga akhirnya kalau dia tidak punya koneksi dengan Tuhan, gampang terseret hal-hal yang salah. Cari pelarian-pelarian di dunia. Sementara di sekitar hamba-hamba Tuhan sudah ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, saudara, untuk hamba Tuhan ini keluar dari rencana Tuhan. Banyak, saudara. Banyak hamba Tuhan yang berjatuhan hari-hari ini, banyak. Ya, kalau saya bilang hamba Tuhan jangan bilang yang top-top, enggak. Justru yang di hamba Tuhan yang biasa-biasa itu banyak sekali yang tidak terekspos. Tapi ayolah saudara, masa sih kita mau begitu-begitu terus? Ya, ini waktunya menurut saya sudah selesai. Semua yang lama kita tinggalin, yang baru ayo kita melangkah. Sekalipun kadang-kadang sulit, kemuliaan itu tajam bukan ke atas saja, tapi ke atas dan ke bawah. Artinya juga saat saya khotbah begini, tajamnya bukan ke sana saja, tapi juga ke saya juga. Benar, itu bukan suatu hal yang mudah. Godaan-godaan itu di mana-mana dan kepada siapa saja, termasuk hamba-hamba Tuhan. Makanya mari kita mulai harus kuatkan, saudara. Hari-hari ini kalau kita tidak punya kekuatan yang benar-benar kokoh, saudara, kita akan gampang terhanyut. Orang sukses itu juga bisa terhanyut, gampang sekali orang sukses itu terhanyut. Makanya saudara harus punya pendudukan diri semakin dalam kalau engkau sedang diberkati hari-hari ini. Jangan mulai angkat dadamu, angkat wajahmu, kamu sepertinya bisa sendiri. Enggak. Kau sadar bahwa kalau aku bisa diangkat itu semua karena Tuhan. Tapi kalau engkau sedang ada di bawah, ayo mulai angkat hatimu. Percaya kalau orang lain bisa tolong, Tuhan juga bisa tolong kita. Amin. Jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Ya, jangan seperti Yudas itu gampang putus asa, saudara. Yudas sebetulnya juga cinta Tuhan, tapi karena dia salah bereaksi, dia mencari jalannya sendiri, akhirnya salah. Tapi kalau dia mau tunggu seperti Petrus, nunggu pengharapan atau anugerah itu datang kepada dia pasti akan dipulihkan. Ya, dia pasti juga akan dipulihkan. Tapi sayang, Yudas selalu cepat, kurang sabar menanti anugerah itu datang dan mengambil jalannya sendiri. Dan jalan yang lebih fatal lagi biasanya diambil oleh orang-orang yang tidak menanti anugerah Tuhan. Makanya jangan jauh-jauh dari anugerah. Kalau kita bilang jangan menjauh dari kasih karunia, karena pada saat kau menjauh kau akan timbul kepahitan. Pasti itu yang muncul, kepahitan, kekecewaan, pencemaran, itu pasti muncul. Jadi kalau semakin kau ada masalah, kuat-kuat kasih karunia, kebaikan Tuhan diingat baik-baik di sini. Nyanyi mudah, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya, selamatkanku. Jadi nyanyi yang keras kalau perlu, bengok-bengok apa-apa. Daripada saudara teriak-teriak sing tidak ya, teriak-teriak nyanyi pujian supaya jiwamu mulai tenang. Ya, itu yang diparkakan oleh Daud. Hai jiwaku, kenapa tertekan batinmu? Pujilah Tuhanmu. Itu kata-kata bukan kumat kamit. Dalam hati, ini diucapkan dengan suara yang keras supaya apa? Memerintahkan jiwanya, pikirannya untuk mau terus memuji Tuhan apapun keadaannya. Termasuk Ayub, saudara. Ayub melewati semua ini juga melalui situasi yang tidak mudah. Dia bingung,
Salah gua apa? Tiba-tiba boom, Tuhan langsung menghabisin keluarganya. Mari, ini istilah saya. Bukan Tuhan yang menghabisin, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kemudian harta kekayaan habis semuanya. Sakit penyakit datang, istrinya lari. Aduh, saudara, dalam waktu yang singkat, gak kuat saudara. Kalau saudara, saya pasti kuat, pasti bisa masuk ke RSJ dulu. Gitu. Tapi Ayub, pertanyaan, why me? Kenapa aku? Kenapa harus mengalami seperti ini? Dia bingung. Teman-temannya datang, ngasih tahu, oh kamu itu salah, kamu punya dosa begini, kamu punya kesalahan. Dia bilang, mana aku gak buat. Tetapi saudara dibaca di Ayub 19 ya, dia bilang, sekalipun aku harus mati, aku mau tetap berkata, penebusku hidup. Amin. Penebusku tetap menjagai aku. Wah, itu luar biasa sih. Ya, sehingga akhirnya waktu yang kemudian membuktikan bahwa iya, aku salah. Aku dulu ngomong sembarangan Tuhan. Baik, sekarang aku mau belajar tunduk pada kehendak-Mu. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapkan semua janji-Mu. Sekalipun sesaat aku harus ada di tengah-tengah situasi yang sulit. It's okay. Tapi aku percaya Tuhan pasti mengangkat aku kembali. Katakan amin. Setelah, jadi itu penting sekali untuk kita pahami. Terus apapun situasi yang kita hadapi, terus maju, jangan menyerah, jangan gampang putus asa. Ya, tapi nggak ada jalan keluar. Itu menurut pandanganmu. Tapi kalau engkau lihat dari perspektif kacamata Tuhan, nanti ternyata banyak sekali di sekitar kita jalan-jalan yang Tuhan sudah sediakan. Alkitab menjamin pencobaan yang kamu hadapi, pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Bahkan Tuhan sudah menyediakan apa? Jalan yang baru. Selalu ada jalan. Kalau saya boleh gambarkan, ujian kita itu seperti ujian di kelas, di kampus, di kelas saudara. Ujian ada soal, tapi di baliknya sebenarnya ada jawabannya, sudah ada jawabannya. Atau minimal ada kisi-kisi yang pernah dibagikan oleh gurumu untuk bisa menjawab semua persoalan yang ada di situ. Cuman karena kita ini sombong, merasa belajar pinter, harus gampang. Waktu lihat, soalnya kok angel sih, waduh angel, pusing tuh, mulai stres, lupa semua, dan akhirnya kehilangan solusinya. Itu persoalan di situ. Maka Tuhan bilang, tenangkan batinmu, tenangkan jiwamu, percaya sama aku. Aku bisa tolong kamu. Kalau aku izinkan persoalan, aku bisa tolong kamu dan aku bisa kasih jalan yang baru bagimu. Katakan amin. Jadi pengharapan kita nggak akan gampang pudar, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, salib menjadikan kita saksi kemuliaan Tuhan. Salib, saudara, hanya salib. Alkitab bilang salib adalah hikmat Allah. Salib sekaligus adalah kekuatan Allah. Nah, untuk itu mari pegang salib, rangkul salib. Jangan seperti pada saat murid-murid Yesus itu, pada saat Yesus salib, semua lari, semua tinggalin semua. Dia pikir, mati, kami gak ada lagi kesempatan baru. Kami gak punya pengharapan. Guru kami yang luar biasa sudah ditangkap, sudah digebukin, mau mati. Udah, kita lari, kita sahabatin diri, kita cari jalan kita masing-masing. Nah itu, dari 12 murid cuma satu yang masih di kaki Yesus, Yohanes. Makanya Yohanes diberi kepercayaan yang luar biasa untuk melihat masa depan, apa yang akan terjadi di kitab Wahyu, saudara. Hanya Yohanes, karena Yohanes benar-benar cinta dengan Yesus, yang menghargai apa yang Yesus sudah lakukan buat dia. Sama yang lain enggak, termasuk Petrus, sama yang lain-lain lari semua, saudara. Ya. Jadi mari biarlah kita belajar menjadi saksi Kristus. Ada persoalan, ya jangan cari jalan sendiri, saudara. Banyak kita sudah kepepet-pepet tuh cari jalan sendiri, gampang utang sana, utang sini, gampang aku bisa begini. Ya, kamu baru ngelantur kemana-mana, kamu sudah ambil kewajiban, beban. Jangan, saudara, utang itu adalah uangmu masa depan, sudah kamu pakai dulu di hari-hari awalmu. Iya, kalau sesuai dengan pikiran kita. Kalau ekonominya sedang gak karuan, susah. Maka harus hati-hati sekarang ini. Apalagi adanya Trump tax itu, ya waduh. Ya, tapi juga jangan terlalu takut, saudara. Karena justru di saat-saat yang sangat menggelisahkan banyak orang, kalau engkau tetap lihat ada pengharapan, kau akan ketemukan jalan yang baru yang Tuhan sediakan, sehingga engkau akan tetap survive, bahkan engkau akan revive, bangkit lagi untuk bisa
melihat perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini waktunya. Ini saya bilang, Alkitab bilang begini, di hari-hari terakhir akan ada pemisahan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau yang main-main dengan Tuhan. Nah, saya berdoa setiap saudara di tempat ini sudah dengar apa yang saya katakan. Saudara nggak main-main lagi dengan hidupmu, dengan Tuhan, dengan firman. Ayo mulai sungguh-sungguh. Kalau sekuat, aku percaya Kristus, aku mau hidup dalam kebenaran. Apapun juga harga yang harus aku bayar. Saudara harus buat begitu. Khususnya anak-anak muda juga mulai pikirkan yang baik. Jangan hidup itu kayak ngambang-ngambang nggak jelas. Ya kesana kesini mau apa terserah. Semau-maunya kita, apa sih kita rasakan. Nggak boleh. Saya mulai ngerti ada prinsip-prinsip kebenaran yang firm, yang teguh, yang tidak bisa kamu permainkan secara sembarangan. Alkitab bilang, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan, saudara. Tidak bisa. Jangan saudara pikir Allah sembarangan. Mau-maunya kita sendiri. Sekali mungkin kita mengerti firman Tuhan banyak. Hati-hati juga. Makanya kalau kita semakin diangkat Tuhan dengan pengertian-pengertian, saudara semakin dilosot tuh. Semakin bisa menghargai. Nanti minggu saya akan khotbahkan itu. Bagaimana perubahan-perubahan yang bisa terjadi saat kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Wah, itu luar biasa sekali, saudara. Ya, minggu sampai hari Minggu ya, supaya saudara datang lagi, dengar firman Tuhan lagi, supaya saudara semakin kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara jadi saksi kemuliaan. Bukan cuma sekedar, oh jadi orang Kristen, suka kayak gini, enggak. Oh jadi pelayan Tuhan, enggak. Banyak pelayan Tuhan yang juga hatinya busuk, saudara. Banyak. Saya pun juga mungkin masih busuk, saudara. Harus terus dikoreksi. Nanahnya masih banyak perlu dikeluarin, diberesin. Melalui apa? Firman. Ya, jadi dikatakan demikian di 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya semua kita ngalami. Tidak ada yang tidak ngalami. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Itu yang saudara tanam dalam hatimu. Ya, ada kesulitan, iya, memang ada. Ada tantangan, iya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Meratapi nasib apalagi, aduh. Iya, ada masalah, iya. Tapi aku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia punya kendali atas masa lalu tapi juga masa depanku. Dan dia berkata bahwa aku punya pengharapan, Tuhan punya pengharapan yang luar biasa bagiku di depan. Aku tetap harus maju. Katakan amin. Sekalipun saudara mungkin majunya harus bersiap-siap maju terus. Jangan stop, apalagi mundur balik seperti si siapa? Istri Lot. Jangan saudara. Ini bukan lagi untuk kompromi, mundur diri dan segala macam. Jangan. Ada kesulitan, iya. Ada tantangan, iya. Ada orang yang mungkin gak sepakat dengan kita dalam satu pelayanan, iya, gak apa-apa. Tapi terus maju. Cari hikmat Tuhan. Gimana supaya tetap kita bisa jadi saksi kemuliaan. Paling gampang itu, seorang pengecut itu, ada masalah, lari. Dia gak selesaiin masalah. Itu pengecut. Pengecut apalagi kalau di dalam pelayanan, waduh itu lebih ngeri lagi. Pengecut yang dibalut dengan rohani. Hati-hati sudah, serius. Karena kalau nggak mau bertumbuh, justru itulah tantangan-tantangan yang saudara hadapi. Mau dimanapun juga. Makanya bersyukur gereja banyak yang belum sempurna. Nggak ada gereja sempurna. Gereja di sini banyak ketidaksempurnaannya, banyak sekali. Tapi mari saudara, tidak sempurna ini menjadi suatu cara Tuhan untuk membawa kita masuk untuk berkontribusi. Caranya gimana? Ayo kita ambil bagian. Ya, jangan hanya membicarakan, bahkan kemudian ngomongin seperti sekarang itu saya kasihan ya sama orang-orang yang sedang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Itu orang kurang gawean sudah, orang bekerjaan, ya, gila itu orang gak pikir. Ada yang Kristen gak di situ? Mungkin ada ya. Itu Kristen ngevlog namanya. Gak punya tujuan hidup, gak punya kemuliaan sama sekali. Ya, carinya di sampah-sampah. Jangan jadi orang Kristen yang cari sampah-sampah. Yang busuk-busuk dicariin. Aduh. Terus
terus apa? Dimakan loh, supaya nikmat. Padahal busuk, wih, gila nih, jijik ya. Oke. Stefanus, contohnya luar biasa. Dia di hadapan para mahkamah agama, pemimpin agama, orang hebat-hebat teologinya. Wah, dicerca dengan pertanyaan macam-macam. Tapi Stefanus tetap berdiri dengan tegak, menceritakan siapa Yesus. Dia kasih kesaksian yang luar biasa sampai akhirnya mereka bingung. Akhirnya apa? Ya orang udah buntet itu gampang, ambil batu, lempar, sakitin, bunuh orang itu, selesai. Tapi nggak selesai. Tapi lihat bagaimana dikatakan Kisah Rasul 6:15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama, berarti itu dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terbawah, ya, menatap itu melihat, memandang dengan seksama Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti apa? Muka seorang malaikat. Wah, justru tengah-tengah tekanan yang begitu luar biasa, Stefanus mukanya enggak cemberut, mukanya enggak seperti sedih, memelas, mohon belas kasih, tidak. Tapi justru terpancar yang di dalam ini keluar kemuliaannya. Itu nama etik Getsemani. Semakin diperas, tertekan, yang keluar itu adalah yang penuh kemuliaan. Nah, persoalannya seringkali, saudara, Getsemanimu apa? Getsemanimu seperti Yesus atau Getsemani yang lain, yang palsu? Diperes metune nanah, diperes metune cacing, diperes metune umpatan, diperes metune keluarnya caci makian, diperes kekecewaan. Tapi saya mau kasih tahu, kalaupun itu yang terjadi dalam hidupmu, nggak apa-apa. Minimal kamu tahu siapa engkau, sehingga engkau bisa berubah, saudara. Itu yang penting. Oh, aku kok di apa? Difitnah gini, wah, aku keluar kata-kata umpatan gitu. Oh, berarti aku masih kotor di dalam hatiku. Aku harus bertobat, aku harus berbenah diri. Nah, itu yang benar sih. Ya, sadar diri. Jangan, wah, aku difitnah, salah aku apa? Wah, memang aku nggak bisa balas kamu. Nah, itu sana lempar cacing, kamu juga lempar ular, saudara. Balas-balasan. Itu film, cuma di film apa? Di film itu. Tapi kalau di sini nggak ada ya, nggak ada ya. Bilang kiri kananmu itu bukan kamu. Itu bintang filmnya Hongkong sana yang saya buat seperti itu. Ya, oke, saudara, yang terakhir. Yesus mati bukan untuk membebaskan, ini kesimpulannya ya, bukan untuk membebaskan kita dari penderitaan. Ya, ingat baik-baik, catat baik-baik. Tidak pernah untuk melepaskan kamu lepas dari kesukaran penderitaan, tapi untuk menyertai, mendampingi kita dalam penderitaan dan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal atau kemuliaan yang sejati, peningkatan kualitas hidup, kualitas rohani, kualitas iman, kualitas moral, kualitas karakter, semuanya, saudara. Sehingga orang lihat kamu, kok kamu sekarang lain, kualitas hidupmu, wow, mantap. Aku mau belajar dari kamu. Nah, kemudian salib adalah bukti bahwa dalam kegelapan sekalipun tetap ada pengharapan. Katakan amin. Itu kesimpulan-kesimpulannya, saudara. Dan yang terakhir, mari kita hidup terus dengan mata yang tertuju pada Yesus, karena Dia sudah menjadi teladan kita yang terbaik dalam cara bagaimana menghadapi penderitaan, tetap menjaga pengharapan yang akan diberikan. Ayat yang terakhir, ayo sama-sama kita bangkit berdiri. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 katakan demikian. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu apa? Menderita seketika. Itu sekejap, saudara. Sekejap itu apa ya? Sekedipan mata itu loh. Coba kedip matanya. Coba kedip mata. Punya mata? Nah, coba kok kedip itu, saudara. Jangan buat kedip ke sana, kedip bedek. Itu seketika dibandingkan kekekalan yang tidak ada batas waktunya. Berapa ribu tahun kekekalan?
ribu-ribu tahun, triliun-triliun tahun, unlimited time. Penderitaanmu itu sekejap. Jangan karena yang sekejap itu kamu buang yang panjang, yang amat sangat panjang ini. Amin. Ayo sekarang kita ganti kata kamu dengan saya, ya. Ini sebagai deklarasi, saudara, deklarasi. Yuk, 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saya dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saya sesudah saya menderita seketika lamanya. Tepuk tangan yang luar biasa. Ada pengharapan yang baru, ada pengharapan yang indah, teman-teman. Pengharapan yang dari Tuhan bukan pengharapan yang kosong. Ya, pengharapan dari Tuhan pasti digenapkan. Semua yang diucapkan dan keluar dari mulut Allah pasti dikerjakan tepat pada waktunya. Amin. Bahkan Tuhan bilang dalam Ibrani 6 ayat sebelum ayat pasal 6. Aku sendiri bersumpah dengan perkataan-perkataan yang sudah aku keluarkan. Apakah aku tidak menggenapkannya? Jadi kalau Tuhan yang suruh sumpah, mana ada yang lebih tinggi dari Tuhan yang bisa membatalkan sumpah itu? Gak ada. Jadi tenang saudara, hidup dengan Tuhan itu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Ayo mengucap syukur saudara, mengucap syukur dengan hidupmu. Apapun yang saya mau alami, penderitaan no problem. Penderitaan it's okay, never mind. Penderitaan aku mau terus naik dan naik dan naik untuk lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan dan anugerah-Nya. Amin. Dan anugerah-Nya selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia, kasih setia Allah Bapa. Ingat besar kasih, besar kasih. Mari dari depan angkat suara saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat anugerah-Nya, dan anugerah-Nya yang selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, sebab kasih buat kasih yang begitu sempurna, yang begitu indah, yang begitu powerful. Terima kasih, kasih yang memelihara hidup kami, yang menopang hidup kami, makanya membawa kami terus dari kemuliaan ke kemuliaan yang lebih lagi. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa. Oh ya, Jesus, Jesus, kasih-Nya ku takkan lupa. Ku takkan lupa.
besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah pada kita. Tepuk tangan bagi Allah yang masih sejati. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan baik secara tunai maupun secara non tunai dengan men-scan QR code yang ada di dalam sandaran tempat duduk Bapak Ibu semuanya. Mari yang sudah mempersiapkan persembahan, kita sekali lagi sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat amplop persembahan kita angkat tangan kita berdoa untuk persembahan siang hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkaulah Allah, Tuhan, sumber pengharapan kami. Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan siang hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami membawa persembahan kami yang terbaik yang kami bawa untuk memuliakan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap dengan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap berikan persembahan, sama-sama katakan amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan memberkati. Mahkota